الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang memuliakan para guru-guru agama yang berhadir, ketua-ketua masyarakat serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmat taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini menuntut ilmu fardhu ain tentang masalah tasawuf. Salawat dan salam Allah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat Rasulullah kita semua berada dalam cahaya iman dan Islam. Sebelum mulai bacaan kitab malam hari ini, ulun lebih dulu minta maaf, minta halal dan minta redha lawan sampeyan sabarata. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Dasturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nur wa ya ahlal nur wa ya ahlal halli wa nafa'ah. Benar sekali orang yang berkata, man ittaqallaha fadaka alladhi siqa ilaihi al-manjarur rabihu la yatba'u al-mar'a ila qabrihi ghairat tuqa wal amalu salihu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka orang itulah yang diberikan kepadanya perdagangan yang menguntungkan. Tidak ada yang mengikuti seseorang ke kuburnya kecuali ketakwaan dan amal soleh. Takwa dan amal soleh itu hanya empat ke kubur lah. Sudah kalau kisahnya tuh. Berataan tak boleh. Ajar abahnya deh. Ya, pokoknya hidup semati gitu omanya. Sambak selior aja. Namun talior kada menjidat juga. Mati sih kok makan kabubuan pesanannya. Nah, ada menakunnya lah. Tinggalkan dia telah. Jadi cuman sebatas sampai di dunia saja. Yang ikut ke kubur itu amal soleh. Nah, amal soleh ini itu yang dibentuk Allah karena mengawali di kubur. Rupanya tuh luar biasa masing-masing amal. Makin banyak, makin bagus, makin baik rupanya amal soleh ini mengawali. Seorang ambil di kubur kadang pulang ayo berapa ada tak libarnya. Amal gak ada ini adalah gak ada amal nih, amal kebaikan gak ada tagawi. Ya Allah, kasihan. Ulama yang lain berkata, man arafallaha falam tughnihi ma'rifatullahi fadaka syaqiyyu ma darra ta'ati ma nalahu fi ta'atillahi wa ma dalaqi ma yasna'ul abdu bi'izzil ghina wal izzu kullu izzil lil muttaqi. Barang siapa yang mengenal Allah lalu pengenalannya kepada Allah itu tidak memuaskannya, maka orang itu adalah orang yang celaka atau rugi. Kenal lawan Allah tapi rasa kada puas, tersandak lagi lah lawan dunia nih. Dia belum bujur lagi itu pengenalannya. Jarang orang guru kamu tak adalah awan bujur-bujur adalah awan bujur dia lah. Awan bujur-bujur kenal lawan Allah Taala adalah bujur-bujur dah kenal, maka cintanya bertambah terus, ibadah pun tambah terus tak. Jadi ada masih ada yang kena berat lagi kena hambar ibadah, berarti masih belum sempurna lagi pengenalan kita telah. Masih belum sempurna keikhlasan dari ibadah. Sifat ubudiyah kehambaan menyatakan betul-betul seorang hamba itu belum sempurna lagi di hati. Lagi hamba yang diakui Allah itu ya para Rasulullah telah. Tidak membuat mudarat orang yang takwa kepada Allah apa yang didapatnya selama taat kepada Allah dan apa yang ditemukannya kecuali ketakwaan dan amal soleh. Jadi apapun nih orang ini takwa sudah misalnya perbuatannya baik di dunia tapi musibah betul-betul itu
duit habis di kantong, beli ke rumah beres sisa sedikit, masak di panci buntus lama, kasihan. Bayam hidup gasnya habis lama, lengkap. Sakit telah, cuman orang takwa kepada Allah itu kadang apa telah, kadang memudaratan kaminya. Kenapa? Karena apapun kesusahan di dunia itu sebatas habis nafas selesai. Apapun sakitnya dah di dunia habis. Nang selanjutnya itu hari kiamat itulah, itu nang dipikirkan apa yang dibawa. Dan dunia ini dijamin Tuhan sudah. Masalah rezeki kita, dijamin aku bagian aja ya kalau masalah apakah yang hendak diperbuat hamba dengan kemuliaan kekayaan, sedangkan paling sempurna kemuliaan hanyalah bagi orang yang takwa. Jadi apapun yang dibuat si hamba inilah lawan kekayaannya, tapi kemuliaan itu bukan dengan kekayaan, tapi dengan ketakwaan. Berapa banyak orang yang kaya telah hina, berapa banyak tak? Kenapa gawiannya ada bagus? Gawiannya ada bagus. Lawan yang nyamanakan di hidup itu kadang kaya juga. Ya ujar guru tuh, biar kada sugih kita asal berduit jadi usah sugih di sini asal berduit aja. Ujar juga lah. Lawan beramal ibadah jangan nak mengharap keramat di sini lah. Jangan nak mengharap keramat nih, nak jadi orang hebat lah. Bilang sempurna tuh. Biar mati di sini kada bakal keramat kada bapak asal diziarahi orang. Iya deh. Terus sama keramat diziarahi orang aja kada bapak. Dan lagi sebagian ulama yang menuliskan di atas sebagian kubur, laisa zadun siwat taqwa fakhudhi minhu awda'i. Tidak ada bekal selain takwa, karena itu ambillah daripadanya sebagai bekal, wahai diri, atau tinggalkanlah. Di kubur bertulisan laisa zadun siwat taqwa ya. Tidak ada bekal selain takwa, maka ambillah ya lah. Lawan di ubah nang hanyar tuh apa? Sini-sini kan. Kalau bertulisan di mukanya tuh lihat kalamnya, nah itu bagus benar kalamnya tuh. Artinya membangun apa itu? Tadinya telah melihat lah orang masang status itu bagus kalamnya, belum siapa kan? Bertulisan ada kayak ini bagus lah nasihat nih, nasihat misalnya bertulisan di dinding, di rumah apa? Misalnya ada kata-kata ulama tentang rasa berkenan di hati, nah itu ditulis. Segera kalian ingat lah. Selanjutnya hipak rumah jalan tulisan. Selanjutnya renungkanlah satu masalah pokok, yaitu cobalah engkau bayangkan andai kata engkau telah berpayah-payah selama hidup melakukan ibadah, memerangi nafsu dan syaitan, serta mengalami kesulitan hingga bisa menghasilkan apa yang engkau dambakan. Bukankah yang terpenting bagi engkau adalah diterimanya ibadah engkau? Padahal engkau telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, artinya Allah hanya menerima amal yang datang dari orang-orang yang bertakwa. Amal orang yang bertakwa gitu diterima Tuhan. Kalimatnya bertakwa tadi ibarat lah. Ya ujar guru sungkul telah di sini dah. Khutbah Jumat telah ittaqullaha qatuqatih. Bertakwalah kalian. Ada haji sini mendengarnya rasa menangis hati. Jadi kan, itulah itu ada resep lagi ke hati kalimat takwa nih. Ya kalimatnya beratnya lah, handapnya cuman berat gawiannya, tapi mudah bagi orang yang dimudahkan Tuhan, mudah nggak masuk situ kita. Orang yang dimudahkan Allah. Itulah sebabnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, tidak ada sesuatu pun di dunia yang membuat heran Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun yang membuat beliau kagum kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini yang membuat kagum oleh akan Rasulullah adalah ada kisah seorang pemuda adalah orang mulus dia. Ini yang Muhammad Sanda adalah mengaji lawan guru, tempat pengajian. Jadi gurunya nampak misalnya, wah apa
walaupun ikam nih berilmu tapi meminta-minta lawan orang itu kan ada bagusnya di sini lah. Cari gawian sorangan jadi. Ikam nih nah jalannya banyak muridnya lah bulikan nih lah turuti ngabagian ngabahikam tapi ingat bertakwa. Di sini dipasani adalah balik ke rumah nih turuti gawian kuitan empati tapi syaratnya takwa. Boleh kayak saya kok mahabina pulas deh datangi kaumnya mak misalnya betapun bang gawian abah dulu apa ya abahnya meninggal mungkin terakhir mamanya nih biar mamanya ngapa-ngapa lagi dikuya abah sudah gak mau meninggal nah kadang main ini disuruh guru nih gawian abah apa dulu tuh mau bujukin anaknya ya bersuara nama mama apa gawian abah dulu maling maling gawian kayak kan aja belum disuruh guru main menuruti ya pula semuanya disuruh menuruti cuman menurutinya itu pakai takwa harus ada takwa bingung main kulitan kalau maling bertakwa maling nih tapi ada takwa di hati ayo peburuan menyuruh nih orang polos mengaji mana tahu cara mencundan belajar dulu belajar nahlinya kayak belajar mencundan dia pak tahu belajar sudah dapat ilmunya hanya beraksi malam-malam tengah malam mahdang duduk sampai orang guringan tengah malam menyok keluar ini belajar sudah kayak jadi maling menyok keluar hendak memasuki rumah tetangga di rumah deh mencuntar keingatan guru biasa berkisah mengganggu tetangga itu benar-benar dosanya kayak itu ya kerja ini takwa deh maling tapi bertakwa lah aja lah takwa di hati karena jadi cari rumah yang lain jalan tetamu rumah anak yatim pulang anak masuk kerja di pulang keingatan nih memakan harta anak yatim sama memakan berapi itulah kada jadi pulang berjalan pulang menjadi tetamu rumah orang yang sugih kenal benar rumahnya nah ini pas benarnya sudah ya masuk anak masuk aja tuh pengunci lawangnya ambil hanya ilmu ada sudah tersangkul lengkap nih kunci-kunci lengkap buka sampai tahu buka masuk ke dalam berputar di rumah karena luas rumah orang sugih cari putar-putar tak keliling sudah kamar-kamar banyak pas tertamu wadah duit wadah harta nih bupati singin alam dibuka hibak dari situ sama seterak apa sebenarnya ini pas benarnya nak ngambil keingatan belum seorang guru bertakwa barangkali ini ampun rumah kada bisa zakat lagi duitnya semuanya kan dihitung dulu aja hitung gambarnya maling hitung duit sih banyak kan dihitung nggak satu bercatat di buku sampai subuh hitung duit ya ada subuh orang nah adannya disuruh bertakwa kan orang adannya mesti langsung sembahyang untuk hitungan tuntung saja padahal tapi orang adan dia entah tuh tinggal cari tempat pauduan rumah orang dicari aja tempat pauduan tuan rumah bangun subuh apa tuan rumah bangun jeneng bini kenapa ada binyala lampu tanah dah didatangi wadah duit terbuka kenapa ini biar nang lagi kita tahu juga aku nah jadi kayak ini mendengar bunyi banyu lihat deh pakai juta ada orang siapa yang kamu ini ya di tuan rumah nih jadinya aku sini maling nih ya jujur karena takwa kalau mesti jujur tuh maling aja deh dorong ini berfadah kenapa anak bermamai sudah akhirnya dulu bermamai kita sembahyang dulu nah sudah ada dulu sembahyang dulu aja kan dibawanya sembahyang ke rumah ya maling bawa sembahyang kan dibawa sembahyang di rumah siapa jadi imam jadinya tuan rumah lebih berat jadi imam ayo tuan rumah jadi imam nih tuan rumahnya mah datar juga kalau kita bisa mau landing kan apa maling jadi imam nih jadi imam tuntung salam tak boleh kenapa ya jadi kayak ini dikisahkannya aku disuruh guru menurut ikutan gini dikisahnya banyak udah lah kayak itu aja jujur bener orang nih karena polos maha polos aja pas kebetulan si tuan rumah masuk ini ada bisnya anak bebinian nah ya itu kita kawinkan haji umay anak kita lama ini nih jujur bener orang kita jadi akan tukang tulis mitra bisnis nih tukang tulis ahli hitung orang hitung pintar zakat nah hitung nggak tuh sampai tanggal subuh nah inilah berkat takwa telah
Saya enak mencuri jadi minanto. Nah, itu berkat takwa ada. Ya Allah. Ini takwa nih. Ya Allah, luar biasa banget. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah pasti Allah jadi usahakan jalan keluarnya. Kayak apapun sulitnya pasti ada jalan keluarnya asal takwa adalah. Dan Allah berikan rezeki nang kada kalau dihitung. Kalau dihitung biar ya banyak benar tak? Kada kira telah kada dihitung. Sebabnya itu kada dikira-kira bakal kejutan jibit datang. Timbul amas gugur 10 kilo mulai atas teh karena kepala jibon. Ini takwalah. Itulah sebabnya. Dan diriwayatkan dari Qatadah, beliau berkata, tertulis di dalam kitab Taurat, ya bani Adam ittaqillaha wa nam haitsu syi'ta. Artinya, wahai anak keturunan Adam, bertakwalah kepada Allah dan tidurlah oleh engkau sekehendak engkau. Asal takwa guring ha asal hikam asal ada takwa di hati. Baginya akhir zaman ni lah. Ya Allah. Makanya dia banyak-banyak di rumah aja dah, mengada ada gawian keluar kantor keperluannya di rumah aja sudah. Jangan tapi bina mau perkartak, apalagi bebinian misalnya ada anak bebinian, jangan tapi diberiakan baju jalanan. Kalau bina benar ya tak mengaku kayak Sayyidah Maryam nih. Apa Sayyidah Maryam itu kan Nabi Isa kan bisa abah tak. Wah ini nangali kakak-kakak ini anak menuruti gitu tak. Kada bisi laki jika sini tapi bisi juga barat. Malih benar mengaku juga. Ya Allah. Aku mendengar kabar bahwa Amir bin Abdi Qais itu ketika akan mati menangis. Amir bin Abdi Qais akan mati menangis. Beliau biasa salat 1000 rakaat setiap sehari semalam. Ayo 1000 sedikit 1000 itu aja saling membuat kecilingannya itu ya. Ini sembahyang 1000. Allah tarawih kan 20 sudah ya Allah. Menghadang lakum dinukum hanyar bangun. Lakum dinukum malik Allah Akbar hanyar berdiri. Kemudian datang ke tempat tidurnya seraya mengucap, wahai tempat kembali segala kejelekan, demi Allah aku tidak reda kepada engkau sekejap mata pun. Suatu hari beliau menangis, lalu ada yang bertanya, apakah yang membuat engkau menangis? Beliau menjawab firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Artinya Allah hanya menerima amal yang datang dari orang bertakwa. Ingatan ayat ini sedikit merasa ada bertakwa lagi. Inilah rasa-rasa orang-orang telah orang-orang yang amalnya itu luar biasa, rasa kurang lagi, rasa kada cukup. Tahun lah kita ni lah hanya sedikit dari ibadat rasa aku sudah bagusnya. Rasa aku bagusnya. Sembahyang gini lah, sembahyang bertakbir Allahu Akbar. Kita tanya diri masing-masing ni biasakah masuk merasa ke hati tak? Melawan hati-hatinya sembahyang tak? Hilang pikiran ke lain. Hati umpat-umpatan dia maknanya tu Allah Maha Besar. Jadi tuntung sembahyang itu kan ada yang rasa aku sembahyang pun paling bagus kan ada. Kenapa Allah nang hagen apanya halus saja. Kada ada nang ganal tu lah. Amun sampai itulah kau merasa gitu sembahyang nih. Pikiran-pikiran nang tu hilang. Lah nang karuan tu hilang pikiran. Sembahyang tu kuncinya di situ. Banyak apa janji-janji Allah itu lah orang yang sembahyang tu dilapangkan hatinya luar biasa. Pentingnya takwa. Judul baru pentingnya takwa. Seterusnya renungkanlah pula satu kaidah lain yang menjadi pokok segala masalah pokok, yaitu apa yang diriwayatkan bahwa sebagian ulama yang soleh meminta kepada gurunya, berilah aku wasiat dengan sesuatu wasiat. Gurunya berkata, aku berwasiat kepada engkau dengan wasiat Allah Tuhan sekalian alam kepada orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, yakni firman Allah Ta'ala, walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Artinya sungguh aku telah mewasiatkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Nah, wasiat Allah Ta'ala itu takwa.
kepada umat dahulu dan umat sekarang. Aku berkata, ujar Imam Ghazali, inilah, bukankah Allah Ta'ala lebih mengetahui kebaikan hambanya daripada siapa saja? Bukankah Allah Ta'ala lebih berkehendak baik, lebih belas kasih dan lebih sayang kepada hambanya daripada siapapun? Seandainya di dunia ini ada perkara yang lebih baik bagi hamba, lebih mengumpulkan kebaikan, lebih besar pahalanya, lebih agung peribadatannya, lebih tinggi pangkatnya, lebih utama dan lebih menghasilkan manfaat di belakang hari, yaitu hari akhirat, ketimbang pekerti takwa, niscaya Allah Ta'ala memerintahkannya kepada para hambanya dan memesankannya kepada orang-orang pilihan karena kebijaksanaannya yang sempurna dan rahmatnya yang luas. Nah, itulah yang paling kasih dan sayang lawan kita tuh Allah Ta'ala. Tentu orang yang sayang ini hendak yang terbaik lawan kita, ya Allah. Tapi yang dipasani Allah apa? Itu takwa. Artinya itu sudah yang terbaik kesan kita. Yang terbaik apa? Karena takwa itu jelas imtisalul awamir wajtinabun nawahi, adalah mengerja perintah, menjauhi larangan. Itu takwa. Menggawi perintah tanyaman sedikit lah, tapi menjauhi larangan ini berat sedikit. Terberat. Kenapa? Karena hawa nafsu nih katuju benar melanggar kan? Katuju benar lawan larangan-larangan Tuhan. Hujibatil jannatu bil makarih lah, hujibatil narbi bisyahawat. Terbalik kita lah hadisnya. Hujibatil apa? Nar bisyahawat, hujibatil jannah bin nar. Artinya surga itu didinding lawan dinding syahwat. Artinya apa? Nang kita keingini, nang apa kita ketujui dinding surga yang itu, dinding neraka yang itu lah. Apabila kita menyasar ke dinding itu, tak buat ke neraka. Karena di dinding, dan di dinding surga dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dindingnya surga dah lawan sesuatu yang gak ada disukai. Beratlah, kayak sembahyang telah rasa apa. Tapi yang sudah terbiasa, alhamdulillah telah nyaman. Puasa dia, puasa nih lah. Adakah 6 Ramadan tadi tak tinggal lagi belum tuntung di kada kesempatan. Ketika Allah Ta'ala memberikan wasiat satu pekerti, yaitu takwa ini, dan semua orang dahulu dan orang kemudian diperintahkan untuk bertakwa, hanya takwa saja yang diperintahkan kepada seluruh manusia. Maka tahulah engkau bahwa takwa adalah tujuan baik terakhir yang tidak boleh dilewati, dan tidak ada tujuan baik tanpa takwa. Artinya kuncinya ya lah, takwa ini habis deh. Kunci ibadat sebenarnya karena diterima Tuhan. Kan ada tuh hadis Nabi itulah yang 7 lapis langit ini masing-masing penjaga ada. Nah itu sahabat menangis sebenarnya. Amal ibadah ada ria dibelikan ke orang, ada ujub tak boleh pulang, ada ikhlas tak boleh pulang, dibelikan ke kita. Ini amal naik nih ke atas nih tak boleh pulang. Sampai 7 lapis langit itu penjaganya ada. Mudah-mudahan itulah dimudahan Allah Ta'ala tuh. Diberi taufik kawa mengerja telah diberikan hidayah dan taufik sebagaimana orang-orang saleh telah dalam beribadat hatinya itu cuma mengharap Allah Ta'ala. Allah benar-benar telah mengumpulkan semua kebaikan dan petunjuk yang benar, peringatan, pengajaran, dan pembersihan diri dalam satu wasiat ini sebagai kepatutan hikmah dan rahmatnya. Dan engkau tentu tahu bahwa pekerti ini yang tidak lain adalah takwa, merupakan pekerti yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, yang dapat membereskan segala perkara penting, yang menyampaikan kepada derajat paling luhur dalam masalah peribadatan. Benar sekali perkataan seorang yang membawa syair, ala innama taqwa hiyal izzu wal karamu wa hubbuka lidunya wal dhullu wal adam wa laysa ala abdin taqiyyin naqisatun idza sahha taqwa wa inhaka aw hajam. Ingatlah, takwa adalah suatu keagungan dan kemuliaan pada hamba. Cinta engkau kepada dunia adalah hina dan fakir. Cinta kepada dunia hina dan fakir. Ya dunia, man khadamaki fakhdimi wa man khadamani fastakhdimi. Jadi Tuhanlah, hai dunia, siapa aja nih nah jadi budak mengejar-ngejar lawan ikam, lapahi ya Tuhan. Jadi akannya itu lapah. Dan siapa yang berkhidmah kepada aku aja nang diganangnya ya Allah Ta'ala, ikam nang tunduk hai dunia. Allah nang menyuruh tak.
Tidak ada kekurangan pada hamba yang bertakwa apabila ia membenarkan ketakwaannya meskipun menjadi tukang tenun atau membekam. Nah, walaupun gawiannya biasa-biasa saja, tapi takwa di hati. Ini nang babuhan lah. Wali nang kada bakatahuanan dah. Wali kada bakatahuanan. Kayak jadi guru tuh apa diambil lah. Untuk tukang berjualan di muka tuh banyak wali je lah. Luar biasa kalau berjualan saja. Itulah rahasia Allah. Karena wali itu memang hadiah dari Allah itulah. Hadiah dari Allah karena kalau diusahai. Apa yang telah aku terangkan di atas merupakan patokan yang sudah tidak lagi bisa ditambah dan cukuplah bagi orang yang melihat penerangan, mau mengambil petunjuk, mau mengamalkannya dan menganggap cukup. Semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk dan pertolongan dengan anugerahnya. Doa musannif. Kitab Imam Ghazali apabila dibacakannya musannifnya hadirnya lah. Melihat keadaan kita telah hadirnya termasuk istimewa Imam Ghazali tak. Jadi ulun menyambung akan lidah ya. Yang disampaikan ini apa? Kalam-kalam sidin sabarataan. Ya mudah-mudahan ada berkatnya. Kita sahabat sini. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf dalam ridha dalam dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berhasilkan segala usaha kita. Allah sembuhkan segala penyakit kita, zahiran wa batinan, dan Allah menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi wa qulinatin salih wa rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal taqwa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka an-nabiyyin wa al-mursalin ila al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghfirna bi ilmi wa bi hikmatin wa bi tawfiqin bil anbiya ya arhamar rahimin. Allahumma qina bi ni'matin tawfiqin. Allahumma ij'alna dhurriyatan min ibadika as-salihin min awliyika wa min ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.